Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Geografi, memberikan kontribusi positif kepada tenaga pendidik SD Negeri Cisaat, Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kota Subang, berupa sosialisasi kegunaan bank sampah yang meliputi pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, urgensi pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, dan pengenalan macam pengelolaan sampah melalui EcoBrick dan EcoEnzyme. Sejauh ini, SD Cisaat sudah melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri, seperti memilah sampah organik dan non-organik, kemudian sampah yang dapat dijual dikumpulkan menjadi satu. Hanya dipilah aja dulu, yang bisa dijadikan uang, itu dikumpulkan dijual gitu Bu. Tapi kalau sampah-sampah seperti sampah plastik ya, itu saya udah mencoba membuat wadah di depan untuk menampung sampah plastik. Di sekolah kita juga punya program operasi semut khusus untuk plastik. Semutnya sendiri Bapak Ibu itu pelaksanaan teknisnya seperti apa? Apakah di akhir pelajaran sebelum bubar kelas atau di pagi-pagi awal sebelum masuk ya. hari Selasa Iya. jadwalnya itu ada. Jadi sebelum anak masuk kelas gitu. Setelah mengetahui cara pengelolaan sampah secara mandiri di SD Cisaat, dijelaskannya urgensi pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik. itu kan pendidikan dasar itu kan dari PAUD, SD sama di rumah mereka ketika masih kecil sama orang tuanya didampingi dan kita guru di sekolah. Kalau tidak dipakai golden age mereka, golden time-nya mereka di masa SD itu dengan baik untuk pembiasaan menciptakan lingkungan yang bersih adalah bagian tanggung jawab mereka pribadi. Ya nanti SMP SMA apalagi udah besar nanti mereka kerja di mana, hidup di mana. Ya makin sulit lagi untuk kita bentuk karakter untuk bersih itu adalah bagus. Bersih itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, menyehatkan dan seterusnya. Jadi merasa penting ya, dianggap penting sekali kita mensosialisasikan terus, membudayakan ikhtiar-ikhtiar untuk penciptaan budaya lingkungan yang bersih, hidup yang sehat. Nah, konteks perkotaan itu masalah yang benar-benar luar biasa sampah. Sampai-sampai Bu saya pernah ngalamin 2 kali dalam setahun terakhir ini, 2 minggu itu numpuk aja Bu di rumah. Nggak ada yang ngangkut. Karena TPA-nya itu udah nggak mau lagi nerima. Akhirnya penyelesaian yang paling efektif adalah di rumah kita masing-masing. Harus kita mulai dari sekolah kita masing-masing. Supaya sampah itu gimana caranya tidak keluar dari sekolah, tidak keluar dari rumah kita sendiri. Muridnya di rumahnya masing-masing. Artinya kita kelola sampah yang kita hasilkan sendiri, kita musnahkan sendiri. Atau kita reuse sendiri, atau recycle itu 3R. Reuse, reduce sama recycle. 3R. EcoBrick itu ini Bu, tapi yang 1,5 liter botol plastik atau yang 600 ml, berarti yang segini ya. Nah itu kita masukin, kita padatkan dengan percak-percak sampah plastik. Tapi yang sampah plastiknya sudah kita bersihkan. Bekas kemasan apa? Kan banyak tuh packaging kita sehari-hari yang dibungkus plastik ya. Seperti ini maaf. Misalnya ini kita potong-potong atau kemasan apa yang plastik gitu ya. Itu kita padetin, dimasukin ke dalam botol bekas Bu. Kalau kita mau bikin dudukan laptop gitu Bu, bikin dudukan laptop berarti meja kayak gini Bu, segini aja. Itu kita membutuhkan 23 botol yang tersusun yang ukurannya sama. Kita ambil lem kaca lalu direkatkan satu sama lain. Mau segitiga bentuknya, mau kotak segini jadinya. Tuh, yang kedua EcoEnzyme. Enzim pengolahan sampah organik dari khususnya kulit buah. Nah, sebelum dimasukin ke wadah yang tertutup, misalnya botol tadi 1,5 liter botol plastik atau pokoknya yang berwadah atau yang seperti ini, itu kita potong kecil-kecil kulit buahnya itu, sampah kulit buah. Lalu dicuci jangan dibejek, dicuci ala kadarnya aja. Nah, nanti kita lakukan fermentasi. Misalnya 1,5 kilogram. Itu gula merah dipotong-potong kecil, itu cukup 200 gram saja. Terus airnya 1,5 liter. Airnya air mentah tapi bersih. Itu
itu dicampur jadi satu, dimasukin wadah yang tertutup. Selama 2 minggu terjadilah fermentasi. Nah, pada saat proses fermentasi ini harus di tempat yang lembab. Lembab artinya tidak kena sinar matahari langsung. Nanti dia akan mengeluarkan gas. Makanya setiap hari selama 2 minggu itu pelan-pelan aja sekian detik dibuka tutupnya. Misalnya kalau ini tadi kan rapat, kalau pagi itu setiap pagi misalnya supaya setiap pagi harus selama 2 minggu saja Ibu, 2 minggu pertama. Karena mengeluarkan O2 Pak. Gasnya keluarin. Biar nggak meledak. Sampai 3,5 bulan itu baru kita panen. Kita ambil saringan, kita pisahkan cairan dengan endapan. Udah dipanen artinya udah siap kita pakai. Buat apa? Pemakaiannya banyak sekali manfaatnya. Kalau dia menggunakan airnya tadi itu air mateng, itu buat kumur-kumur. Kalau kita ngepel kan kita suka butuh karbol. Nah itu fungsinya kayak karbol juga. Dicampur lagi ngepel. Cuci piring buat bersihin punten, WC, toilet, rumah, buat pupuk, berkebun. Nanti kalau yang ada jamur gitu ya putih-putih di daun sama batang disemprot aja Bu, semprot itu. Tapi besoknya Tadi ukuran ada di bunga-bunga itu bunga. Ukurannya. Cairan Ukurannya. Air. Ukurannya tadi 3 hal itu, 3 unsur: air, BO itu bahan organik yaitu kulit buah sama gula merah.